Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Aulia, nomor BP 20232104 dari kelas 37C. Baiklah, saya akan mempresentasikan atau pemahaman materi tentang neural network. Pertama yaitu neural network. Artificial Neural Network atau ANN atau disebut juga dengan jaringan saraf tiruan merupakan teknik artificial intelligence yang pertama kali. Domainnya sangat luas dan tidak hanya dalam bidang ilmu komputer. Merupakan salah satu deep learning di mana neural network ditemukan pertama kali pada tahun 1943 oleh McCulloch dan Walter Pitts yang disebut dengan neuron. Cara kerja neural network adalah meniru cara kerja otak manusia. Para saintis dari dahulu sampai sekarang terus meneliti bagaimana cara kerja otak manusia. Cara kerja jaringan saraf tiruan adalah meniru cara kerja otak manusia. Otak manusia terdiri dari banyak sel, dan satu sel dengan sel yang lainnya saling berhubungan. Selanjutnya yaitu bentuk umum neural network, yang terdiri dari ada input layer, ada middle layer, dan ada output layer. Neural network juga dapat digunakan untuk mengekstrak pengetahuan dari data yang tersimpan dalam database yang berukuran besar, seperti halnya Rockset. Neural network pertama kali disebut dengan neuron. Dari neuron dikembangkan menjadi perceptron oleh Rosenblatt. Dari perceptron dikembangkan lagi menjadi algoritma yang lain, yaitu backpropagation atau propagasi balik, Hebbian, Websum, LVQ, dan algoritma jaringan saraf tiruan lainnya. Bentuk umum neuron yaitu ada input sinyal, ada wax, ada output sinyal. Konsep umum neural network atau jaringan saraf tiruan sama halnya dengan sistem pengolahan data, yaitu ada input, ada proses, dan juga ada output. Input yaitu berupa sinyal-sinyal yang nantinya akan dimasukkan ke neuron. Input yang dimasukkan ke dalam neuron bisa terdiri dari n input. Sinyal-sinyal yang dimasukkan ke neuron terhubung atau berhubungan antara sinyal dengan neuron, mempunyai bobot atau nilai pemeran simbol, baik atau untuk nilai bobot dibangkitkan dari sistem. Dari neuron akan dilakukan proses. Hasil proses dari neuron akan menjadi output, dan output dalam jaringan saraf tiruan tidak harus satu. Dan di neural network outputnya berupa Y1, Y2 sampai dengan Yn. Bentuk umumnya terdiri dari n input atau X1 sampai Xn. Nilai-nilai input akan diteruskan ke neuron. Input dengan neuron saling terhubung dan mempunyai nilai yang disebut dengan bobot. Kalau n input menjadi output, output terdiri dari Y1, Y2 sampai Yn. Proses yang dilakukan di neuron yaitu ada rumusnya, yaitu fungsi aktivasi di mana sigma xi kali wi, i-nya yaitu W1 wi adalah bobot ke i. Nilai output lihat hasil sigma xi wi-nya. Kalau nilai outputnya besar sama dengan 0, maka hasilnya plus 1. Kalau kecil dari 0, maka hasilnya min 1. Untuk ini fungsi aktivasinya untuk hasil output, maka tergantung fungsi aktivasi yang digunakan. Fungsi aktivasi, berbeda fungsi aktivasi yang dipakai, berbeda nilai output, dan berbeda pula output yang dihasilkan. Dapat dilihat pada output neural network yang digunakan. Ada 4 fungsi aktivasinya. Yang pertama yaitu step function, sync function, sigmoid function, dan linear function. Selanjutnya, algoritma perceptron. Neural network dikembangkan oleh Rosenblatt pada tahun 1958 menjadi algoritma perceptron. Bentuk umum algoritma perceptron dapat dilihat ini. Bentuk umum perseptron hampir mirip dengan neuron karena perseptron merupakan pengembangan dari neuron. Input terdiri dari n input, nilai input akan diteruskan ke perseptron. Antara input ke perseptron saling terhubung ditandai dengan sebuah nilai bobot, atau nilai bobot ini disesuaikan dari jumlah input yang ada. Untuk n input dan n bobot itu dapat kita lihat dari sistem. Untuk proses yang akan dilakukan, maka hasil dari perseptron akan dijadikan sebagai output di perseptron. Tahapan algoritma perseptron yang pertama yaitu inisialisasi, yaitu menentukan nilai awal.
variabel-variabel yang digunakan yaitu ada input, ada nilai bobot, nilai target, dan nilai threshold atau ambang batas, dan nilai learning rate. Yang kedua yaitu aktivasi, yaitu digunakan untuk menghitung output aktual. Pada proses aktivasi ada dua proses, yaitu pertama output target, yaitu output yang akan dicapai. Yang kedua output aktual, yaitu hasil dari proses perhitungan. Yang ketiga yaitu wake training, yaitu digunakan untuk proses pelatihan dan proses pelatihan tersebut digunakan untuk mengupdate bobot. Yang keempat yaitu proses iterasi, yaitu proses pengulangan langkah. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai hasil proses output konvergen atau target sama dengan aktual atau errornya sama dengan 0. Selanjutnya algoritma backpropagation, yaitu merupakan pengembangan dari algoritma perseptron. Neural network berlapis banyak terdiri dari 3 lapis atau 3 layer, yaitu pertama ada input layer, yang kedua ada hidden layer, yang ketiga ada output layer. Bentuk umumnya dapat dilihat pada gambar. Masing-masing layer mempunyai neuron. Jumlah neuron pada input dan output layer tergantung pada data yang digunakan atau data yang diolah atau diproses. Neuron saling berhubungan antara neuron lainnya. Neuron pada input layer berhubungan dengan neuron pada hidden layer, dan begitu juga neuron pada hidden layer berhubungan dengan neuron pada output layer. Algoritma backpropagation ini yaitu algoritma yang lebih kompleks. Cara kerja umumnya yaitu ada dua proses, yaitu proses propagasi dan proses balik. Proses propagasi itu dari depan ke belakang. Yang pertama yaitu cara kerjanya nilai input masuk sebagai nilai neuron pada input layer. Selanjutnya yaitu nilai input layer diteruskan ke hidden layer. Di sini akan dilakukan proses. Yang kedua yaitu dari hidden layer akan diteruskan ke output layer sampai dapat output aktual. Output aktual yang didapatkan pada output layer dibandingkan dengan nilai target. Selanjutnya yaitu cara kerja backpropagation. Tahapannya hampir sama dengan perseptron karena backpropagation merupakan pengembangan dari perseptron. Pertama yaitu inisialisasi, yaitu pemberian nilai awal terhadap variabel yang diperlukan, seperti nilai input, nilai bobot, target, nilai threshold, dan learning rate. Yang kedua aktivasi, ada dua tahapan yang dilakukan, yaitu menghitung output aktual pada hidden layer dan menghitung output aktual pada output layer. Yang ketiga yaitu wake training. Untuk backpropagation, pengembalian dari output layer ke hidden dan ke input lagi. Menghitung error gradient, ada 4 tahapan, yaitu menghitung nilai error gradient pada output layer. Yang kedua, mengupdate bobot dari hidden ke output layer. Yang ketiga, menghitung error gradient pada hidden layer. Yang keempat, mengupdate bobot dari input ke hidden. Selanjutnya yaitu proses iterasi, yaitu proses kembali ke langkah 2 sampai dengan error yang diharapkan terpenuhi. Selama error yang diharapkan belum tercapai, maka proses algoritma backpropagation akan terus diulangi sampai proses terpenuhi. Hubungan antara neural network, perseptron dan propagation yaitu sama-sama mempunyai layer, dan bedanya adalah ada yang layernya banyak, ada yang cuma satu layer. Penerapannya yaitu pada algoritma backpropagation digunakan untuk menentukan jumlah prediksi kunjungan wisata mancanegara, digunakan untuk peramalan penjualan pada toko retail, digunakan untuk prediksi tingkat kemiskinan. Hanya sekian video dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.